Halo guys, kembali lagi di channel Zauroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia, semut pada tanaman janda bolong itu sebenarnya berbahaya nggak sih buat tanaman, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips ya, yaitu cara mengatasi semut yang menghinggap pada tanaman janda bolong. Nah, seperti teman-teman lihat, ini di depan saya ya. Nah, ini dia. Ini adalah koleksi tanaman janda bolong saya guys, yang sudah lumayan besar guys. Lihat, subur ya, daunnya besar-besar. Di sini sudah muncul calon-calon daun baru ya guys. Ini daun barunya masih kecil ya, masih mengecup, menggulung. Bentar lagi dia pecah dan akan menjadi daun-daun baru seperti ini. Lumayan menimbun kan? Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya, yaitu semut yang menempel pada tanaman janda bolong itu sebenarnya mengganggu atau berbahaya nggak sih buat tanaman hias kita. Khususnya saya akan menjelaskan bukan hanya untuk tanaman janda bolong aja ya, tapi lebih kepada semua tanaman hias yang dihinggapi oleh semut. Misalkan biasanya pada daun-daun, pada tangkai, batang tanaman, bahkan sampai di bagian perakaran. Nah, sebelum menginjak ke arah sana, saya akan menjelaskan dari nol dulu ya, yaitu semut. Semut yang berada di, misalkan di daunan, di bagian-bagian batang pohon, ataupun di sekitar atas ya, itu berbahaya nggak sih buat tanaman hias kita? Jawabannya adalah tidak. Karena kenapa guys? Semut yang menghinggap pada daun dan batang-batang tanaman itu sebenarnya lebih mengidentifikasikan bahwa tanaman kita sedang diserang oleh hama kutu guys. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa hama kutu itu lebih berbahaya daripada semut yang menempel pada tanaman hias kita guys. Kalian tahu kan, karena kalau tanaman hias kita diserang oleh kutu dan diserap sarinya oleh si hama kutu, maka tanamannya biasanya akan mengalami daun yang layu, mengkerut, bahkan kematian. Nah, lalu gimana nih? Nah, caranya adalah agar semutnya tidak menghinggap pada batang tanaman, daun-daun, tentunya kita harus menghilangkan dulu dari si hama kutunya ini guys. Loh, kenapa? Karena seharusnya kita berterima kasih pada semut yang menempel di pepohonan tanaman hias kita guys, karena berarti ada hama kutu yang menempel pada tanaman hias kita. Kita harus waspada akan hal itu, karena semut itu mencari dari kotoran hama kutu yang menempel di tanaman kita guys. Kata si semut nih, kotoran hama kutu itu rasanya manis. Makanya kalau ada hama kutu di tanaman kita, pasti ada semut guys. So, otomatis yang kita basmi adalah bukan semutnya, tapi adalah si hama kutu tersebut. Nah, caranya gimana? Itu sudah saya sering ya share di video-video saya yang sebelumnya, bahwa cara mengatasi atau membasmi hama kutu adalah dengan cara organik dan kimia, bisa semua. Yang pertama dengan organik adalah air 1 liter dicampur dengan 1-2 siung bawang putih. Bawang putihnya dihaluskan, dicampur dengan air 1 liter tersebut, disaring, kemudian bisa dicampur dengan sabun sunlight misalkan ya, yaitu sebanyak setengah sendok makan, diaduk, baru disemprotkan ke hama-hama kutu yang menempel pada tanaman hias kita guys, misalkan di daun ataupun di batang-batang tanaman. Nah, dengan disemprot seperti itu, si hama kutu akan hilang, maka semutnya juga akan hilang guys dari tanaman kita. Nah, seperti itu. Bisa juga selain dengan insektisida organik, bisa juga dengan insektisida kimia, misalkan dengan merek Curacron, Dusben, dan lain sebagainya. Yaitu dosisnya berapa? Dosisnya adalah air 1 liter, insektisida kimianya adalah 0,4 ml. Itu ukuran standar ya. Dilarutkan, kemudian disemprotkan ke bagian yang ada hama kutunya. Itu bisa disemprotkan 4-5 hari sekali, sampai hama kutu tidak menyerang kembali ke tanaman hias kita guys. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Oh ya, buat teman-teman yang sudah menanam tanaman janda bolong di rumah, yang pengen subur seperti ini, teman-teman bisa cek ya video saya di playlist tanaman janda bolong. Itu sudah ada full cara perawatannya, mulai dari tanaman hias janda bolongnya anakan sampai dengan dewasa. Jadi teman-teman cek aja ya di situ ya, biar tanamannya subur dan rimbun seperti punya saya ini. Nah, selanjutnya semut yang bersarang di media tanam di pot tanaman hias kita. Nah, itu tadi kan
di awal pertama saya sebutkan semut yang berada di bagian atas atau di bagian daun batang tanaman. Sekarang bagaimana dengan semut yang suka bersarang di pot media tanam kita? Sebenarnya mengganggu nggak sih untuk tanaman hias? Tidak ya, tapi kalau buat kita kadang semut-semut yang suka bersarang di media tanam di dalam pot kita itu suka keluar kemudian membentuk koloni ya di sepanjang tembok. Itu cukup mengganggu buat kenyamanan kita, apalagi kalau misalnya semut tersebut mengenai anak kita atau anggota keluarga kita dan bisa menggigitnya, bisa berabe ya, biasanya bisa menimbulkan dari bentol-bentol pada bagian tubuh kita. Nah, itulah yang mengganggu untuk diri kita, bukan untuk tanamannya ya. So, bagaimana cara untuk pencegahannya dulu nih supaya tidak bersarang di media tanam di dalam pot tanaman kita? Yang pertama adalah kita harus menjauhkan pot tanaman kita itu dari tempat sampah, guys. Pokoknya jauhkan ya, di mana ada tempat sampah. Tanaman hias kita yang kita rawat di dalam pot dijauhkan. Yang kedua adalah jauhkan dari sumber makanan, misalkan pot tanaman kita jauhkan dari meja makan ataupun dari lemari makan, guys, karena semut biasanya suka bersarang di tempat-tempat yang ada makanannya. Lalu yang ketiga adalah pot tanaman kita itu kalau bisa jangan ditaruh di lantai ya atau di tanah, tapi kalau bisa diletakkan di meja atau di rak tanaman, karena itu cukup efektif untuk menjauhkan dari jangkauan semut-semut yang suka bersarang di media tanam di dalam pot tanaman kita. Lalu pencegahan selanjutnya adalah dengan menaburkan bubuk kopi, guys. Bubuk kopi hitam ya, bukan kopi campur gula nih. Yaitu kopi hitam murni ditaburkan di bagian bibir pot bagian dalam, artinya di atas media tanam ya, tapi di bagian samping-samping potnya itu ditaburkan, maka semut akan menghindari dari si kopi tersebut, karena semut tidak suka dengan wewangian yang begitu tajam ya. Misalkan dengan bubuk kopi hitam ataupun dengan bubuk kayu manis, bisa dipakai untuk menjauhkan dari tanaman yang kita rawat di dalam pot. Seperti itu ya, itu untuk pencegahannya. Tapi bagaimana dengan semut yang sudah terlanjur bersarang di media tanam di dalam pot tanaman kita? Yaitu dengan cara pemberian atau penyiraman insektisida, guys. Misalkan dengan insektisida kimia ya, yaitu yang seperti saya bilang di awal video, dosisnya adalah air 1 liter, insektisidanya adalah 0,4 ml. Bisa digunakan alat pengukurnya dari pipet bekas obat panas anak kita yang sudah tidak terpakai lagi tentunya ya. Lalu kita bisa menggunakan sebagai alat ukur untuk mengambil dari insektisida kimia kita. Lalu setelah tercampur, bisa kita siramkan ke bagian media tanamnya, guys. Biasanya kita berikan 4 hari atau 3 hari sekali, maka semut-semut itu akan pergi menjauh dari media tanam yang dia bersarang. Nah, itulah cara menghindari semut yang menyerang pada tanaman hias kita ya, guys. Semoga paham. Kalau tidak paham silahkan tinggal komentar dan bertanya kepada saya. Insya Allah saya akan jawab dengan antusias. Oke, gitu aja ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa, sampai ketemu di video yang selanjutnya ya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.